puasa pikiran. Nanti kita cek ya, gimana sih puasa pikiran itu mengarahkan kita untuk hidup yang lebih bebas, seimbang, dan harmonis. Generasi hari ini itu kan banyak mengeluhkan overthinking, pikiranmu yang tidak terkendali kemana-mana. Nah, mungkin bisa ketemu jawaban-jawaban dari tradisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar kita, ngaji filsafat kita. Nah, baik, malam hari ini kita ke filsafat Tiongkok. Kita ketemu beliau lagi. Ini dulu pernah kita bahas, salah seorang filosof dari tradisi Taoisme. Jadi dulu kita pernah juga membahas Taoismenya dengan Lao Tse-nya. Sekarang kita bahas lagi beliau, Zhangzi. Ini dengan puasa pikiran. Nanti kita cek ya, gimana sih puasa pikiran itu. Saya tahu generasi hari ini itu kan banyak mengeluhkan overthinking, pikiranmu yang tidak terkendali kemana-mana. Nah, mungkin bisa ketemu jawaban-jawaban dari tradisi ini. Padahal beliau ini hidupnya ya sekitar 369 sebelum Masehi sampai 286 sebelum Masehi. Ini hidup beliau, era 10 kerajaan besar. Yang di era ini ada banyak sekali filosof, ada istilah era 100 ahli filsafat. Karena di sini ada banyak tokoh-tokoh filosof termasuk Konfusius. Dulu pernah kita membahas Mohisme, termasuk Taoisme dan lain-lain. Baik, kita mulai ya. Ini mulainya agak telat, jadi saya tidak akan cerita biografi riwayat hidup. Buku tentang beliau judulnya sama, Zhuangzi. Zhangzi. Ini beliau ini dikenal orang yang hidupnya santai, bebas. Karena memang filosofi Taoisme dengan Taonya itu kan mengarahkan kita untuk hidup yang lebih bebas, seimbang, dan harmonis dengan alam. Kita review sedikit gagasan beliau yang nanti kita kenal dengan puasa pikiran, yang itu yang kalau istilahnya adalah Shinsai, itu bagian dari Taoisme. Jadi kenapa sih pikiran harus dipuasakan? Karena pikiran kita itu biasanya terlalu sibuk, isinya konsep-konsep, teori-teori macam-macam, yang itu kita pakai untuk hidup, yang kadang-kadang membuat hidup ini jadi rumit, jadi ruwet. Nah, maka di antara jalan untuk kita bisa hidup bahagia, nyaman, itu mempuasakan pikiran. Ayo ya, kita mulai belajar. Yang pertama tentang Tao.
Tao dulu atau Dao itu dulu pernah kita bahas di sesi Taoisme ya. Ini menjelaskannya susah. Jadi bisanya yuk kita alami, kita sadari ada satu prinsip tertinggi asal segala sesuatu yang tidak terdefinisi, tidak berbentuk, tapi dialah dasar dari semua hal. Kemudian mengalir di balik alam semesta, sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi bisa kita rasakan saat kita menjalani hidup secara alami. Jadi, karena tidak bisa dijelaskan, saya tidak menjelaskan. Penjelasannya mesti tidak memadai. Kalian harus ngalami. Di beberapa tradisi ada konsep-konsep seperti ini. Misalnya orang Jawa punya konsep tan keno kinoyo ngopo. Nah, itu ya. Atau kalau dalam tradisi ilmu kalam ada istilah bila kaifa. Tidak usah ditanyakan bagaimananya. Laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa digambarkan dengan apa saja. Jadi ini orang Jawa bahkan ada istilah suwung. Puncaknya segala sesuatu justru kekosongan. Tapi apa kekosongan itu? Gimana wujudnya? Deskripsinya bagaimana? Sulit dijelaskan. Coba kalian baca-baca buku yang jenisnya seperti itu memahaminya agak sulit. Karena memang sulit dijelaskan. Sama seperti pengalaman batinnya tasawuf. Kalau kalian ingin paham, jalani, rasakan. Jadi dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak bisa dieksperimen, tidak bisa diuji coba seperti sains. Cara untuk memahaminya, jalankan saja. Kalau diteorikan, teorinya selalu tidak memadai. Satu di antaranya kan kalau kita bahas cinta. Bahas cinta itu kan bisa teori apa saja masuk sudah. Tapi pasnya gimana sih cinta itu? Ya jatuh cintalah. Karena konsepmu pasti sulit menjangkau kedalaman dan keluasan semestanya cinta. Sama seperti tahu ini. Baik, bagian dari konsep tahu nanti bagaimana kita hidup selaras, hidup harmonis dengan alam. Kita kenal konsep yin yang, keseimbangan antara, sering orang menyebutnya yang dingin dan yang panas, yang feminin dan maskulin, yang pasif dan aktif, yang terang dan gelap. Jadi ini unsur-unsur yang menyusun realitas. Jadi ini dua hal yang saling melengkapi. Dulu pernah kita bahas satu sesi khusus ya tentang yin yang ini. Coba sekali-sekali kalian perhatikan keseimbangan hidupmu. Coba kalian cari 24 jam hidupnya teman-teman itu dihabiskan untuk apa saja sih? Seimbang enggak sih? Lahir dan batinnya, kerja dan istirahatnya, belajar dan santainya. Coba dicek mana yang lebih banyak. Nah, nanti akan ketahuan biasanya akar masalah hidupmu di situ. Ketika ada yang tidak seimbang. Kemarin ada yang tanya ke saya, Pak, saya itu introvert. Sukanya menyendiri terus. Tidak suka rame-rame bergaul, pokoknya saya suka di kamar. Tapi kok saya rasanya kadang-kadang kok kesepian ya Pak. Kadang-kadang pingin juga sih gabung sama teman-teman, pingin juga. Ya karena kalau kamu hanya hidup di satu kutub itu, ya sementara dirimu itu kompleks, ya pasti saja akan ada kegelisahan-kegelisahan tertentu dalam dirimu. Ya ada yin, ada yang. Nah, nanti kalau nyari pasangan juga gitu ya, coba kalian analisis ini. Nggak usah, saya itu yin Pak, dia yang. Dalam dirimu ada yinnya, ada yangnya. Pasanganmu juga begitu. Tinggal kalian mengkombinasikannya. Selama ini kan orang melihat, wah saya itu yin, berarti nyari pasangan yang. Ya tidak begitu juga. Karena dirimu harusnya imbang unsur-unsurnya.
Baik, ini kalau tak bahas nanti tidak jadi bahas yang puasa pikiran. Kemudian wu wei ini dulu kita bahas ya, ini hidup yang mengalir saja. Jadi kalau teman-teman, Pak saya hidup itu mengalir saja, asal bertanggung jawab seperti di konsep wu wei ini, saya kira ya luar biasa kalau teman-teman bisa. Kalau kalian kan ketika bilang hidup ini mengalir saja, itu kan untuk nutupi bahwa kalian sedang males, tidak mau ngapa-ngapain. Wu wei ini bukan males, tapi mengalir, mengikuti dialektika hidup. Jadi tidak malah berhenti, bukan pasif, tapi bertindak secara alami, tidak memaksa. Baik, ini tahu ya, saya tidak detail, teman-teman bisa refer ke kajian-kajian dulu ketika saya bahas tema ini. Sekarang ke konsep sebelum ke puasa pikiran, ke Shinsai. Ada konsep namanya Ziran. Ziran ini artinya kehidupan alami. Jadi ini salah satu filosofi dari Zhangzi, bahwa untuk mencapai hidup bahagia, kita itu harus bisa hidup yang alami. Jadi jangan memaksa takdir. Wajar saja hidup ini kadang naik, kadang turun. Jangan terobsesi untuk mengontrol sampai detail. Pokoknya saya harus sukses, terus saya harus menang, terus itu sumbernya kegelisahanmu. Jadi ayo hidup secara alami saja. Nah, bagian dari konsep ini itu nanti yang kita sebut Shinsai. Shinsai itu yang puasa hati atau puasa pikiran. Ini penerjemahnya sebenarnya harus hati-hati. Saya menyebutnya puasa pikiran untuk memudahkan saja. Ada yang menerjemahkannya puasa hati. Kenapa? Ada perbedaan cara memahami antara tradisi timur dan barat tentang perangkat berpikir. Kalau dalam tradisi timur, paket atau perangkat berpikir dalam diri kita itu kompleks, tidak sekedar akal atau reason, tapi hati juga bisa jadi bagian untuk kita memahami atau menangkap pengetahuan. Ini mungkin teman-teman bisa membandingkan, kalau dalam bahasa Inggris ada istilah reason, ada istilah mind. Kalau mind ini bisa diterjemahkan intelijensi, yang itu tidak melulu akal. Jadi dulu pernah saya sebut ya, dalam diri kita ini paling tidak ada 6 perangkat yang bisa menangkap sesuatu. Selain akal ada panca indera, tapi kan juga ada naluri, insting. Kalian bisa suka dengan ini, suka dengan itu biasanya insting. Orang tua sayang sama anaknya, itu insting. Kalian ingin menghindari bahaya, itu insting. Kalian masuk ke masjid ini nyari tempat duduk yang paling enak, paling nyaman, itu instingtif saja. Jadi orang itu mencari kenyamanan, menghindari ketidakenaan, itu insting. Jadi tidak pakai belajar, tidak pakai kursus, itu kalian bisa sendiri, menyesuaikan sendiri, itu instingtif namanya. Ini juga bisa menangkap pengetahuan. Ada nurani yang sering disebut hati. Nurani itu ya tidak sama persis dengan reason tadi. Kalau ada temanmu misalnya sakit parah, uangnya habis, itu kalau kalian pakai reason saja, terus kalian cuek saja, itu kan dia yang sakit, bukan teman juga, bukan anak saya juga, bukan saudara, bukan apa. Terserah dia lah, dia mau berobat apa enggak, sakit apa enggak. Kalau pakai akal sah kita begitu. Tapi kalau pakai nurani, mungkin rasanya enggak tega ya. Maksud dia sakit, enggak bisa berobat, ya tak bantulah sedikit-sedikit. Itu nurani. Itu hati. Jadi menangkapnya tidak pakai akal, tapi pakai nurani, pakai hati.
Ada kalanya menangkapnya pakai intuisi, insting saja. Insting ini pengetahuan yang hadir dalam diri kita tanpa diproses pakai rasio, pakai lain-lain. Pokoknya rasanya kok ngerti saja. Kalau dalam agama ada ilmu laduni. Ini sifatnya intuisi. Nah, nanti kita masih punya imajinasi. Ternyata alat kita banyak. Meskipun nanti oleh paradigma modern dibatasi pengetahuan itu yang paling bisa dipertanggungjawabkan ya akal dan panca indera itu saja, yang itu melahirkan sains. Tapi sebenarnya tradisi-tradisi lama termasuk tradisi timur ini menganggap bahwa tidak cuma itu yang bisa menangkap pengetahuan. Bahkan kalau dalam filsafat Islam kan bahkan disebut bahkan hati pun itu jadi pusatnya. Jadi intinya orientasi pemahaman kita. Hatinya cenderung kemana, kesitulah pemahaman akan diarahkan. Baik, jadi basicnya ini ya. Nanti untuk puasa pikiran itu dasarnya hidup alamiah. Ya mungkin termasuk kewajiban kita puasa 1 bulan itu untuk mengembalikan lagi ritme alamiah kita. Biar kita kembali lagi ke fitrah. Jadi hidup alami itu kan yang fitri, sesuai dengan fitrah kita. Makanya setelah 1 bulan kita merayakan Idul Fitri. Jadi ini kembali lagi ke yang fitrah, yang alami. Sudah tidak terkontaminasi macam-macam, terpengaruh macam-macam. Sekarang murni lagi. Bagian dari hidup alami adalah kemampuan kita puasa pikiran. Shinsai. Ini bisa dicek di buku Zhuangzi, di bukunya Zhangzi yang bab ini ada sekitar 33 bab kalau saya tidak salah ya, berjalan di antara manusia. Shin itu artinya hati atau pikiran, Zai itu artinya menghindar atau membersihkan sesuatu yang mengganggu. Jadi sebenarnya ini makna aslinya itu bagaimana cara kita melepaskan diri dari keterikatan emosi dan pikiran yang menghambat hubungan kita dengan Tao. Tao tadi ya hakikat hidup, hidup yang hakiki, kemudian jalan yang harmonis dan lain sebagainya. Makanya puasa pikiran itu kalau nanti kita detailkan ya, cirinya ada 5. Ini semoga besok kita 1 bulan bisa mulai latihan-latihan ini ya. Puasa pikiran itu apa? Yang pertama melepaskan ego dan keinginan. Jadi jangan terlalu terikat dengan pendapat pribadi, ambisi atau keinginan-keinginan kita. Pertama-tama tetap kita harus belajar latihan mengikuti situasi yang ada. Ini latihan melepas ego ini kelihatannya simpel, tapi rasanya ya perlu latihan panjang. Kepala kita ini sudah terbentuk, terpola macam-macam sesuai latar belakang kita. Mengubahnya sulit. Kemarin kita ada sesi mindset. Kalau sudah jadi mindset kita itu jadi cara pandang kita dan kita nganggap ya itulah kebenaran. Ada orang nganggap dunia ini rusak, dunia ini hancur. Pada akhirnya ya seperti itu cara dia hidup. Seperti orang yang ketakutan karena sebentar lagi ada kehancuran. Tapi orang yang menganggap dunia ini anugerah, selama belum kiamat itu kesempatan kita berbuat baik. Itu cara dia hidup pasti kebalikan dari yang tadi nganggap dunia ini kutukan.
Coba sekarang kalian cek isi kepala kita masing-masing ya. Pandanganmu apa tentang hidup? Pandanganmu apa tentang Indonesia? Pandanganmu apa tentang dirimu sendiri? Pandanganmu apa tentang bidang keilmuanmu? Pandanganmu apa? Itu nantinya akan menentukan jalan hidupmu. Tapi kalau kamu bisa mengambil jarak dengan itu semua, itu yang maksud puasa tadi, hidupmu akan lebih nyaman. Bukan berarti terus kamu buang pandangan itu, tapi kamu tidak akan memaksakan pandangan itu dalam hidupmu. Jadi antara idealismeku dengan aku itu tidak terikat melekat, tapi ada jarak sehingga oh ini pas untuk idealisme saya, oh ini situasinya berubah, ini perlu adaptasi sedikit, perlu penyesuaian. Itu kita bisa luwes. Tapi banyak orang yang terlalu melekat dengan idealismenya. Pokoknya kalau begini ya begini, kalau begitu ya begitu. Dan dia akan lelah, akan capek. Maka sekarang mari mulai latihan menenggang ego. Kalau kata Freud kan tidak mungkin orang membuang egonya. Tapi paling tidak mengambil jarak dari ego kita. Ini aku, ini pikiranku, ini pendapatku. Ini teori yang saya yakini, ini idealismeku. Sehingga kapan-kapan ada orang ngeritik kita, ada situasi yang tidak cocok, itu yo kita mudah mengadaptasinya. Tapi kalau kita terlalu melekat dengan idealisme kita, ini yang membuat kita sering drop, sering kaget, sering depresi. Karena situasinya tidak terbayangkan. Jadi ayo mulai kita mengamati diri kita. Idealisme apa sih yang saya miliki selama ini? Bagaimana cara saya memandang hidup hari ini? Serba tugas, kewajiban, apa tuntutan ini, tuntutan itu, atau serba santai, mencari senang, mencari kenikmatan atau apa? Ini nanti menentukan bahagia atau tidaknya kita. Ini ciri pertama. Jadi puasa pikiran itu kemampuan kita menenggang, melepaskan ego dan keinginan. Yang kedua, mampu membiarkan apapun datang dan pergi. Jadi kalau sesuatu terjadi dan datang, ya mungkin memang waktunya terjadi dan datang. Kalau memang harus diperbaiki, yuk ayo diperbaiki tanpa harus memaksakan, tanpa harus menolak, menyangkal. Kita jalani sambil mengalir. Pak, saya gagal, Pak. Yo bangkit lagi. Kan gitu saja. Pak, saya lapar, Pak. Yo makan. Saya lelah sekali hidup, Pak. Yo istirahat. Kan sesimpel itu, mengalir itu. Tapi kita kadang-kadang tidak bisa begitu. Kenapa? Idealisme kita. Cita-cita kita. Keinginan kita memaksakan agar hidup itu berjalan sesuai corak yang kita bayangkan. Terus kita kelelahan, terus kita stres. Nah, kalau tuntunannya sanksi ini kita kita biar saja ada peristiwa datang dan pergi, kita tanggapi semampu kita, kemudian hasilnya apa ya sudah kita terima. Wajar saja kok hidup itu, apapun yang terjadi tidak ada yang tidak wajar, semuanya wajar saja terjadi. Nah ini rumus kedua. Jadi biarkan segala sesuatu mengalir secara alami, jangan ditentang, jangan dipaksakan mengontrol sesuai keinginan kita. Yang ketiga, ini yang tadi maksudnya kosong tadi ya. Mari kita kosongkan pikiran dari prasangka, dari konsep-konsep, dari teori-teori yang kadang-kadang ini menyetir cara pandang kita terhadap hidup. Sehingga kita tidak bisa memahaminya apa adanya. Tentang apa saja.
Wong kadang-kadang tentang warna saja kan pikiran kita sudah terkotak-kotak, terkonsep-konsep. Kalau warna merah artinya apa? Ya kan, ada yang terbayang bendera merah putih. Merah berani Pak. Ada yang terbayang lampu lalu lintas. Merah berhenti Pak. Ada yang terbayang partai. Merah itu apa Pak? Merah ya merah, kan gitu aja. Tapi mindsetmu, konsep yang ada di kepalamu. Hitam itu Pak, berduka Pak. Nah, jadi saya pakai baju hitam ini. Wah, Pak Faiz sedang berduka itu. Hitam ya hitam saja sih. Tapi ada konsep kamu berduka. Mungkin ada konsep hitam itu kegelapan, putih itu cahaya, pencerahan, dan lain sebagainya. Ini konsep-konsep. Mbok yo hitam gitu aja. Kita tidak bisa berhenti di situ. Kita selalu menempelkan makna-makna sesuai konsep dan idealisme yang kita yakini. Ini yang membuat kadang-kadang hidup ini jadi lebih berat. Baik, terus ya. Jadi ini mari kita mengosongkan diri, prasangka. Apalagi yang jenis prasangka, prejudice ini. Wah, ini kita sudah mungkin sekedar model rambut, pakai kopiah, pakai sarung, itu kita sudah banyak konsep sendiri. Oh, kalau pakai sarung itu berarti santri. Oh, kalau pakai tato itu berarti apa? Oh, kalau pakai ini konsep-konsep yang melahirkan prasangka-prasangka. Saya kemarin ada orang ngobrol, Pak itu loh Pak, jilbabnya kan besar. Saya itu bilang, oh apa ya jilbab, ada yang besar, yang kecil. Oh ternyata ada konsep jilbab kecil, jilbab besar. Jadi cara membacanya terus bisa beda-beda. Jangankan itu ya, sekedar jenggot saja, kamu kan sudah punya makna sendiri. Wow, ini jenggotnya panjang ini. Mungkin ya entah maknamu apa ya, tapi jangan lupa Karl Marx juga jenggotnya panjang. Oke. Ini maknanya apa itu? Kan konsep yang ada di kepalamu yang membunyikannya. Jadi ayo latihan puasa ini ya, mengosongkan diri dari prasangka. Kalau ada apa-apa, oh ya itu sudah. Ada teman punya jenggot, ya dia punya jenggot, kan gitu saja. Tidak harus kemudian maknamu ikut masuk. Karena makna dari kita mungkin beda dari makna dari yang lain. Kita terima semuanya sesuai apa adanya. Jadi kalau ada teman kok kedip-kedip itu, ya teman saya kedip-kedip itu aja. Itu ngode apa. Kadang-kadang kan prasangka kita bunyi duluan. Dan yang keempat, puasa pikiran itu mengikuti tahu tadi ya, mengikuti jalan menuju keseimbangan hidup yang lebih hakiki. Jangan mendikte kehidupan karena kita akan stres sendiri. Punya cita-cita, ayo kita usahakan, ayo. Tapi jangan merasa bahwa kita bisa mengontrol semuanya. Mari bersikap terbuka, kemudian memahami segalanya secara lebih alamiah. Baik, jadi intinya puasa pikiran itu 4 hal ini. Melenyapkan ego dan keinginan, membiarkan segalanya mengalir, datang dan pergi. Mengosongkan segala macam prasangka, konsep, teori yang bisa menghalangi kita memahami hidup ini apa adanya, dan mengikuti jalan tahu. Ini versinya Taoisme kan. Jangan memaksakan atau mendikte kehidupan, mari kita terbuka menerima segala yang alami dalam hidup ini. Nanti setelah ini uraiannya lebih detail ke beberapa yang berhubungan dengan puasa pikiran. Yuk, baik. Ambil nafas sebentar. Kelihatannya berat materinya, sambil minum juga boleh. Ya siapa tahu nanti bulan Ramadan kalian bisa mulai latihan
Karena di antara riyadhah yang agak berat itu memang ketika kita harus melawan diri kita sendiri. Ini sudah di banyak kitab disebutkan, bahkan di hadisnya Nabi itu ya, perang melawan diri kita ini lebih dahsyat daripada perang Badar. Perspektif kita, konsep-konsep kita, prasangka-prasangka, teori-teori di kepala kita itu sering jadi dasar kita untuk memahami hidup. Itu pun secara kaku, tidak luas. Makanya diajarkan wuwe tadi, mengalir, mengosongkan diri dan mengalir mengikuti ritmenya alam. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Ini ada beberapa quotes penting yang berhubungan dengan puasa pikiran yang kita ambil dari buku Sangsi tadi. Coba kita lihat. Beliau mengambil analogi dari bayi. Menurut beliau, seorang bayi mengamati segala sesuatu di sekelilingnya tanpa berkedip. Karena matanya tidak terfokus pada objek tertentu. Ia berjalan tanpa tahu berjalan kemana dan berhenti tanpa tahu apa sebenarnya yang dia lakukan. Dia menyatukan diri dan mengalir dengan lingkungan sekelilingnya. Itulah prinsip kesehatan mental. Jadi kalau ingin contoh tegas gimana sih Pak hidup yang kosong seperti puasa pikiran tadi, Sangsi mencontohkan bayi. Bayi itu melihat dunia apa adanya. Bayi tidak pernah menganalisis dalam-dalam pakai teori macam-macam. Ada apa saja ya dia nikmati. Kamu kasih warna merah apa warna hitam, itu tetap akan dia raih, dia pakai main-main, dia nikmati. Dan bayi kan lebih spontan, lebih alami. Kalau tidak nyaman dia akan nangis, kalau senang dia akan ketawa. Tidak pernah pura-pura ketawa, tidak pernah acting nangis, apa adanya keluar spontan dari dirinya. Kalau kalian hari ini kan masih banyak pencitraan, masih banyak pura-pura, isinya apa, keluarnya apa, itu yang terus ketika hasilnya tidak sesuai yang diharapkan terus kalian kecewa. Kalau bayi tidak mikir ke sana. Karena tidak ada konsep-konsep di kepalanya, kalian disibukkan oleh aneka konsep. Coba kalian baca, mungkin teman-teman senang filsafat, baca Dunia Sofi itu di bagian-bagian awal kan ada cerita. Yang bisa kaget itu orang yang di kepalanya banyak konsep. Yang bisa bingung, yang bisa kacau. Coba misalnya kan di buku itu dicontohkan, misalnya satu ketika ada ibu-ibu nyapu. Tiba-tiba ibu-ibu nyapu ini bisa sambil terbang misalnya. Jadi mungkin nyapunya biar rata sampai genteng-gentengnya disapu, dia bisa terbang. Di bawah ada ayahnya sama ada anak bayinya, balitanya. Itu yang kaget pasti ayahnya kan. Bayinya, balitanya tidak kaget. Ibunya bisa terbang itu bayi tidak kaget. Kenapa? Di kepalanya belum ada konsep bahwa manusia itu tidak bisa jalan di atas angin tanpa pijakan apa-apa. Jadi begitu dia lihat ibunya terbang mungkin, wah asik nih ibu bisa terbang, kan itu aja kan yang dipikirannya. Aku juga pingin dong. Nggak pakai kaget, nggak pakai depresi. Mungkin itu bapak kan kaget luar biasa itu. Waduh, jangan-jangan ada penghuninya ini, jangan-jangan ada kan yang gitu. Mungkin kalau bapaknya saintis mungkin wah jangan-jangan di situ mungkin ada ruang anti gravitasi. Kalau bapaknya kelenek nanti melihatnya, wah ini mesti jin penunggunya baru tidak berkenan nih, terus diangkat ini. Tergantung mindset teori yang ada di kepalanya.
Jadi kita menanggapi sesuatu itu kan sesuai kacamata teori konsep yang ada di kepala kita. Sementara seperti bayi tadi ya dia tidak kaget. Yang melihatnya asik saja, senang saja. Kok enak ya kelihatannya, kok itu dan lain sebagainya. Jadi beliau pertama-tama mengilustrasikan bayi. Bayi itu tidak sibuk menilai, menganalisis, merencanakan. Dia tidak pernah komentari, tidak pernah ngejudge. Jadi tidak pernah memvonis orang bayi itu. Jadi kalau ada orang kok dia tidak nyaman, ya dia nangis saja. Tapi tidak pakai dia nuduh-nuduh. Nah, jadi coba kita bisa Idul Fitri. Kalau kan sering orang ceramah Idul Fitri itu kita kembali lagi seperti bayi. Semoga fitrahnya juga begitu. Alaminya hidup. Tidak dibuat-buat. Nah, jadi ini ilustrasi pertama. Bayi juga tidak takut, tidak cemas, tidak bingung masa depan saya nanti seperti apa. Dia tidak mikir ke sana. Kalau minum dia tidak bisa, wah ini minumnya kok terlalu banyak gula, nanti kalau saya besar diabetes gimana, itu dia tidak mikir ke sana. Jadi bayi tidak melawan kehidupan, dia bisa menyesuaikan. Apa yang dia hadapi, yaitu yang dia kelola tanpa harus membaca dengan teori-teori, ingin merekayasa yang bagaimana. Ini salah satu kata Zhangxi, prinsip kesehatan mental. Kalau kalian ingin hidup lebih nyaman, lebih santai, perbanyak menguras teori-teori, konsep-konsep yang tidak penting di kepala kita. Mari kita natural saja, kita terima apapun yang terjadi di sekeliling kita. Ya wajar sih, saya meyakini begini, orang lain meyakini begitu, biasa saja. Saya manusia kadang salah, dia juga mungkin ada benarnya meskipun saat ini saya anggap salah. Dan itu wajar kan, sejarah kita beda-beda. Ini lebih alami. Daripada kita memaksakan harus begini semuanya. Yang tidak begini dibasmi saja. Itu kita sendiri nanti yang stres. Nah, kalau kita bisa belajar seperti bayi tadi, bisa menikmati hidup. Jadi tidak terkungkung, terpenjara oleh pikiran kita.